seneng banget kita ketemu lagi nih di acara yang paling seru yang hanya ada di Garuda TV, Kita dan Cinta. Wah, ini kalau hari ini aku temanya hitam putih. Ini cocok juga nih sama partner aku yang selalu pakai baju hitam-hitam. Sebenarnya kenapa sih ya Mas Ferry ini selalu pakai baju hitam-hitam? Belum pernah aku tanyain, kayaknya langsung aja aku mau tanyain sekarang. Mas Ferry, sini. Sini. Kenapa? Mau nanya apa? Kenapa Mas Ferry selalu pakai baju hitam-hitam? Karena warna hitam adalah satu-satunya warna yang tidak pernah bohong. Terus? Coba aja deh, kamu pakai warna apapun, bayanganmu hitam kan? Ya, iya Tapi dong. kalau pakai baju hitam, bayangannya hitam juga. Ya, tapi kenapa biar ada Ya kayak itu. warnanya dikit gitu loh. Pink topinya mungkin hitam-hitam, topnya pink. Jadi black pink. Ini sepatu ada putih itu. Hah? Gimana? Enggak, hitam itu kan warna. Iya, tapi maksudnya biar ada warnanya gitu loh, biar nggak hitam-hitam aja semua. Atau emang trademark aja, biar identik gitu loh. Enggak Ferry juga. Purwo Cuman hitam-hitam memang bajunya. pengennya supaya orang kenal, oh ini yang ngebaca ini dia sebagai presenter. Oh gitu. Tapi kan kalau pergi-pergi juga gini kan? Enggak. Oh enggak? Enggak. Cuma di sini aja. Cuma di sini oh aja. gitu. Jadi biar ada. Ya, ikutin juga nih bintang Nah, tamu ya kita ini nih. bintang tamu kita juga hitam enggak, dia ada coklatnya, ada tuh abu-abunya kayaknya. Langsung aja yuk. Ini teman syuting aku juga nih. Oh, gitu ya? Bang, sini. Saleh Ali alias Said Salam. Bajuri. Sehat. Bang, terlambat ya kamu ya. Dia. Wah, mohon maaf ini acara saya. Oh, acara Jadi Bang Said ya silakan duduk. Bang, telat ya. Aduh Bang Said, Lebih. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makasih udah datang kemarin ke undangan aku, ke pernikahan Ala aku. wajib. Karena Fardu ain itu. Bener, karena kemarin juga pas nikah kan datang kita lagi Datang, syuting rame-rame. bareng. Bener. Bang, lagi sibuk Siap. apa sekarang? Sekarang alhamdulillah lagi mau jalan judul baru. Judul baru. MLC tetap. Terus apa namanya? Sinetron baru. Kemarin baru. sempat juga nih jadi acara juga bareng sama aku di program kita di TV sebelah. Itu berarti udah nggak tuh? Ah, udah enggak lah. Jadi karena mau jalan stripping. Kenapa stripping uangnya lebih oke ya? Ya, oke Betul. enggak oke sih, yang penting alhamdulillah. Tapi dia- Ada aja rezeki. Tapi kalau stripping mah enak bang. Enak. Kita kalau nggak ada satu episode aja bingung ya kan. Jadi ya nyari-nyari ya. Kalau teman-teman stripping gitu kan gitu. Kita ada nggak di episode ini bang? Lo ada nggak masuk nggak bang? Aku kemarin syuting sama Bang Said, Iya. Mas Fer. Tahun lalu ya kita ya Tahun Bang lalu, ya. tahun lalu. Tahun lalu syuting bareng satu judul sinetron. Nah sekarang tapi selain sinetron, lagi ke ini nih dunia politik. Dunia politik sih sebenarnya emang udah lama, Ya. cuman emang sampai sekarang sih alhamdulillah masih bekerja Ya. di Jadi staff. Senayan, Ya. staff Di di DPR. DPR, tapi staf anggota. Kenapa bang? Kok jadi akhirnya kesana banting setirnya? Sebenarnya nggak banting setir, cuman emang gimana ya? Manusia yang bermanfaat adalah manusia yang apa ya? Kalau bahasa hadisnya ya, Yang apa berguna? manusia yang berguna adalah yang bermanfaat buat orang lain. Orang lain. Jadi siapa tahu Rasul kan berpolitik, Iya. jadi apa salahnya kita coba-coba Iya juga. politik. Walaupun bertahun-tahun dan Allah belum kasih izin, Ya. jadi belum jadi-jadi. Jadi kita sabar aja. Ya, kalau udah jadi staff gitu masih bisa syuting emang? Alhamdulillah bisa. 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 Waktunya tapi syutingnya waktu kerjanya tuh setiap hari Jadi juga setiap bang. hari. Cuman kan ya karena berhubung Bos Ane juga pemain juga. Main juga. Tommy Jadi, Kurniawan ya? Tommy Kurniawan. Tommy Kurniawan. Alhamdulillah. Terima kasih buat Pak Bos Tommy Kurniawan. Jadi kalau ada syuting masih diizinin. Karena paham. Paham. Karena Pak Bosnya kan juga mantan Betul. pemain sinetron juga di Betul. entertain juga. Jadi kalau staff-staffnya pada ngambil syuting juga, jadi dibolehin. Boleh. Alhamdulillah. Oh gitu. Yang penting kerjaan yang Benar. sesungguhnya jangan keteter. Keteter, betul. Terus berarti nanti karakter di sinetron baru tetap lah ya bang? Ya, tetap sama aja kayak Sama aja kemarin. ya bang ya. Sama. Nah, aku mau nanya ini kan kalau misalnya selama ini nih bang, saya ini identiknya dengan ya di Bajai Bajuri ya jadi orang Arab pasti kan. Iya, Karena Arab bentukannya Betawi. juga udah ya. Arbet, Arab arbet. Betawi, Arbet. Arbet. Dan di mana-mana kan jadinya tuh gitu terus bang. Iya. Jadi kayak stereotype. Sebenarnya perasaan bang saya itu gimana sih?
seneng atau sebenarnya Ya. seneng karena jadi nggak perlu lagi explore Betul. acting yang lain, karakter yang lain, atau sebenarnya aduh pengen juga nih cobain karakter-karakter yang lain gitu. Betul, sebenarnya sih alhamdulillah orang mengenal Ane sampai sekarang, Said Bajuri itu satu nikmat lah buat Ane. Jadi kalau ada cara-cara komedi, Ane ya boleh dah manggil saya. Tapi memang ada kegelisahan di hati Ane pengen something different. Bener. Pengen sesuatu. Apa tuh bang artinya bang something different bang? Dilarang merokok di sini. Oh, kirain Something alasan different itu Anji sesuatu galak. yang berbeda lah. Ya, terus. Pengen main di film yang berkarakter. Benar. Jadi bisa aja. Ane sih sebenarnya hati Ane dari dulu pengennya antagonis. Tapi nggak bisa bang. Bentuk badan abang doang, tapi kagak serem bang, kita nggak takut. Nggak serem. Kita tetap orang ketawa. Begitu. Karena abis itu orang ngasih image-nya, lucu, bercanda mulu. Cuman kenapa ya? Contoh Jim Carrey, Iya. komedian tapi Iya. bisa serius. Kayak begitu. Bener-bener. Jadi pengen coba satu Pengen hal yang coba something lain. different. Tapi mungkin nanti bang kesampaian sekarang Amin, kan amin, lagi insyaallah. lagi booming lagi juga film, Ya. booming juga web Film series. terakhir juga layar lebar juga tetap aja komedi juga. Tapi nggak apa-lah bang. Tapi nggak apa, Rezekinya di situ alhamdulillah. alhamdulillah. Enak sebenarnya nggak perlu Betul, capek-capek lagi belajar betul. Cuma Cuman belajar kan karakter pengen, baru. pengen minta kesempatan. Iya. Bikin aja kita bikin sendiri, produksi sendiri aja bang. Amin, insyaallah. Pengen begitu, pengen Tapi kok- kasih kesempatan Ane lah. Bener. Tapi kalau misalnya bisa dibilang nih kan perjalanan karir Bang Said kan udah cukup panjang. Siapa sih Bang orang yang paling berpengaruh dalam karirnya Bang Said sampai setitik ini gitu, sampai di atas seperti sekarang? Titik awalnya itu sebenarnya sebelum Bajaj emang Ane udah melalang buana dulu. Awal-awal di iklan. Terus awal titik Ane di Bajaj Bajuri. Baju Bajuri. Nah di situ Ane main bareng senior-senior Iya. yang udah tau lah siapa Mat Solar, Mak Nani Wijaya almarhumah, Rike. Mbak Rike Pitaloka, Yusuf Sanusi, Fani Fadila kan orang-orang yang memang basicnya kan punya karakter Iya, yang kuat. benar. Nah di situ Ane banyak belajar dari Bang Mamat. Terus kebetulan Bajaj Bajuri saat itu ada bintang tamu kayak almarhum Didi Petet, almarhum Eng Sabto Hadi kan orang-orang berkarakter Orang-orang, semua. iya, benar. Ane ambil Legend semua tuh, Bang. legend semua. Ane ambil ilmunya di situ dari mereka semua. Mereka Jadi Ane sering tanya, Nah, terutama sama Bang Mamat. Ane kan dulu waktu dapat naskah, Ane baca, Ane hafalin. Terus sampai lokasi kadang-kadang blank, lupa. Ini lihat Bang Mamat kok enak bener, pulang melenggang kangkung, masuk melenggang kangkung, baca sebentar, syuting, berhasil. Ane nanya Bang Mamat, gimana sih caranya? Lu nggak usah ngapalin nih, lu baca semuanya, naskahnya lu baca, terus ambil aja garis merahnya, apa benang merahnya, udah, terus pakai bahasa lu sendiri. Benar. Udah dari situ alhamdulillah. Karena Sampai masing-masing di Bajaj Bajuri udah punya karakter Karakter masing-masing. masing-masing Jadi punya. harus ngebawainnya pasti dengan karakter itu sendiri. Betul. Bener sih Bang, emang kita paling bener ya itu. Karena kalau kita ngafalin satu-satu Kalau ngafalin pasti nggak bakalan, susah. betul. Paling nggak kita bisa improvisasi. Betul, itu. Makanya Itulah. sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar Bajaj Bajuri. Banyak belajar ya Bang ya. Betul. Dan alhamdulillah juga dari situlah yang bikin Betul. nama Bang Said juga makin banyak dikenal masyarakat Amin. luas. Sampai sekarang. Amin, alhamdulillah. Kenalnya Said Bajuri, tapi nggak tahu nama asli Ane siapa, Pak. Saleh Ali aku tahu. Taunya juga kemarin pas di bareng. Taunya dari situ emang. Gitu. Karena Ibajah emang bener-bener melekat banget. Melekat sampai Tapi ya detik nggak ini. apa-apa itu kan Nggak emang apa-apa, nggak apa-apa. Alhamdulillah. pintu rezekinya Bang Said kan dari Amin, situ. amin, amin. Nah tapi kita ngomongin karir udah selesai nih ya. Mudah-mudahan kedepannya Bang Said karirnya makin Amin. lancar panjang. Tapi ngomong dulu deh sama Bang Ferry, Mas Ferry, jadi Bang Ferry jadinya. Gue tiap ada orang bintang tamu yang Bang Ferry baru keluar. Bukan. Itu kemarin udah kesini juga. Udah di sini, udah. Itu Ferry Irawan. Mas nih kalau ngomongin karir dulu nih sama Bang Said nih. Untuk kedepannya Bang Said tuh lebih bagusnya di mana sih? Tetap di politik kah atau masih lanjut di entertain? Sebetulnya kalau lihat dari karakternya cenderung entertainment lebih pas ya, entertainment lebih pas. Kalau bicara tentang politik, kalau yang sekarang kan sebetulnya
memang ada unsur politiknya, tapi tidak secara langsung sebagai praktisi kan. Itu semacam kayak membantu, ya kan. Nah, jadi kalau saya lebih cenderung sih malah mewujudkan mimpi-mimpi yang tadi, ya kan, mempunyai karakter baru misalnya. Nah, itu dikejar menurut saya lebih pas, gitu. Jadi bukan ke politik malah. Ke politik saya nggak tahu ya, saya ngelihatnya politik itu sebetulnya kalau kita masuk ke politik adalah sudah harus siap untuk kita membuka aib kita sebetulnya ke publik. Nah, itu saya malah takutnya jadinya problematikanya jadi tambah banyak nanti. Saya malah lihatnya. Jadi lebih baik sudah di entertainment aja kalau saya lihat. Ya kalau misalnya tadi ada unsur misalnya hanya membantu seperti itu kan nggak terlalu nggak terlalu menjadi yang utama kan, nggak apa-apa itu. Jadi berjalan beriringan, benar, boleh sama-sama masih bisa berjalan gitu kan. Ngomongin lagi. karir udah, sekarang ngomongin percintaan, ngomongin kisah percintaan ini bangsa itu ini nih banyak historinya. Seru ya? Seru ya? Ya seru lah. Seru. Ya seru lah. Ada bisa 3 episode kan seru. 3 episode, kita baru mau bilang nyebut 3. Ada 3. Berarti 1 episode aja dong. Ada 3 pernikahan dengan histori yang berbeda-beda, Bang. Itu yang pertama sempat nikah, pisah, rujuk, akhirnya pisah juga. Tapi kalau pernikahan yang kedua kisahnya berbeda. Betul. Karena Sangat jauh dipisahkan berbeda. oleh Takdir. Sakitnya boleh ini sih Bang, boleh di-share sedikit aja deh. Penyakit apa sih sebenarnya? Penyakit langka katanya. Penyakit langka. Dan aneh nanya ke dokter, katanya penyakit ini kena orang itu bandingannya 1:1 juta. Jadi terpilih lah nih. Nah, terpilih, almarhumah. betul. Yang menondok ya ini penyakit langka 1:1 juta yang kena penyakit seperti ini. Sebabnya apa dok? Multifaktor katanya. Bisa dari cuaca, bisa dari pola makan, terus bisa dari segala macam. Bukan genetik ya bang kalau itu? Bukan genetik, Enggak, bukan turunan ya? Bukan genetik. Keluarganya nggak ada yang sakit seperti itu nggak ada. Terus Itu awal mulanya, aneh nggak tahu kalau dia tuh kena penyakit itu. Kenapa? Habis lahir anak kedua kalau nggak salah. Habis lahir anak kedua, 3 bulan masih ASI. Nah setelah 3 bulan kok aneh nggak berpikiran kalau dia sakit. Kenapa? Aneh pikir capek kali ya, beres-beres rumah, ngurus anak, ngurus suami, terus macam-macam deh pekerjaan rumah tangga. Aneh pikir capek karena ngurus, katanya kok makin lama kok makin kurus. Dari berat 60 itu kalau nggak salah terakhir jadi 30. Jadi 30 kilo. Dalam waktu berapa lama tuh bang? Ketahuan sakit bulan November, meninggal Desember atau Januari. Oh cepet banget ya? Kurang lebih ya. 3 atau 4 bulan. 3-4 bulan. Nah begitu ketahuan, yuk coba yuk cek yuk. Cek ke MMC. Di situ ada dokter, katanya dokter spesialisnya ada di situ. Coba, ayo deh kita periksa, di biopsi, coba deh biopsi, diambil darah dari tulang sumsum belakang. Ternyata pas diambil nggak ada darahnya. Dari situ baru ketahuan, hanya disuruh ke Darmais. Dirawat akhirnya di Darmais. Itu kurang lebih sebulan deh, sebulan atau 2 bulan. Udah, aneh pikir kan, ya tiap hari aneh nemenin syuting, berangkat syuting, pamit, pulang syuting. Nah, terus hari-hari terakhir tuh lagi sakit begitu dia sering ngomong, "Leh," pakai Saleh. "Leh, kenapa? Udah deh, lu kawin lagi deh." Itu malah dia yang nyuruh. Almarhumah yang nyuruh, "Lu kawin lagi deh." "Kenapa emang lu kok ngomong begitu?" "Iya gue dia kayak begini gak bisa apa-apa, gak bisa ngurusin lu."
Udah lu kawin lagi deh. Enggak, lu sembuh. Atau mau gue cariin? Ya udah nggak usah ngomongin itu. Itu tiap hari sebelum koma dia ngomongin selalu itu. Enggak, udah nggak usah ngomong apa-apa. Sembuh. Udah, besokannya begitu lagi masih ngomongin. Pokoknya tiap hari ngomongin itu mulu. Karena bilang enggak udah sembuh. Nah, sebelum koma, Ane lagi syuting, pulang syuting siang, dia lagi duduk di tempat tidur, lagi nonton TV. Ini masih di rumah sakit ya, Bang? Rumah sakit. Nonton TV, pasangan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyum, pikirannya kan, alhamdulillah udah bisa duduk, udah bisa makan sendiri, terus bisa nonton TV. Nah, pikirannya alhamdulillah deh. Itu baik nih. Itu hari Sabtu atau hari Minggu, Ane lupa. Kemudian dia bilang, alhamdulillah, udah besok pulang. Udah sehat segala macem. Alhamdulillah udah istirahat deh, nggak usah, jangan banyak bergerak ya. Pokoknya besok pulang. Masih ngomongin itu lagi, deh lu cari atau gue cari nih, udah apa istilahnya bercanda, ngomong lagi nih, kena tangan. Ya udah. Nah dari terakhir itu Ane bisa ngomong sama dia. Nah begitu malam kayak orang kejang-kejang. Kayak orang kejang-kejang panggil dokter, dikasih obat, istirahat. Nah dari situ tuh 3 hari koma. Hari ke-3 atau hari ke-4 meninggal. Tuh keluarga udah pada ngumpul semua tuh. Ane lagi syuting. Udah pulang deh. Udah pulang. Pulang kaget kok. Rame bener ya deh. Keluarga semua. Oh alhamdulillah deh. Jenguk. Itu emang udah hari ke-3. Terus adik-adik semuanya pada bilang, udah cabut deh, kesian, apa? Karena udah pakai ventilator ya, Bang? Ventilator? Enggak pakai ventilator, masih napas, cuman yang ada kayak ada suntikan itu tuh. Iya, iya. Ventilator alhamdulillah nggak pakai. Iya. Katanya keluarga semua udah dicabut deh, kesian. Kesian, sakit. Ya udah deh, ikhlas lah ya, ikhlas udah cabut. Dan itu emang Ane udah mati penati. Ikhlasan ya udah. Oke. Ya udah cabut. Nggak berapa lama katanya keluarga dia meninggal. Belum. Ini almarhum masih di tangan nih. Belum. Udah meninggal ya? Belum. Udah meninggal belum. Pas mau meninggalnya, Ane ngomong, Nalia, ini pakai bahasa nih, Ane ikhlas, tenang di sono, insya Allah anak-anak gue jagain. Netes tuh di air mata. Masih dengar tuh Bang ya? Masih dengar. Netes air mata, deh gue ikhlas ya. Gue ikhlas, anak-anak gue jagain. Udah, habis. Berarti istri merasa ini ya, merasa ada tanggung jawab kali ya Bang, Insya Allah. untuk mencarikan pengganti, untuk yang bisa jagain Bang Said, jagain anak-anak. Tapi Bang Said pas istri ngomong gitu perasaannya apa Bang? Wah, ya kaget, awal kaget, terus kedua, ketiga sering ngomong kayak begitu. Udah biasa aja deh. Bercandaan, Ane bilang sih bercandaan aja. Jadi nggak usah ngomong kayak begitu lagi. Ane bilang udah nggak ngomong gitu lagi udah. Jadi tiap hari Ane setelin Quran aja di samping kuping dia. Udah, pokoknya Ane bilang udah, gue ikhlas, lo yang tenang, nggak usah mikirin macam-macam. Insya Allah semua dosa-dosa lo Allah ampunin. Kan kalau orang sakit kan katanya kan dosa-dosa diampunin, gugur. Dia gue ikhlas. Lu tenang aja di sono, gak usah mikirin anak-anak sama gue jagain insya Allah. Udah, nggak lama habis di tangan Ane. Karena yang paling pertama adalah harus ikhlas. Ikhlas. Karena kita kalau kita biarin masih sakit, kita paksain juga kitanya kasihan dia kita ini. jahat. Padahal udah nggak ada, tapi masih alat kan. Benar. Itu kasihan dicopot. Kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Bang Said setelah yang satu ini. Tetap di Kita dan Cinta. Hidupku kan ramaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu.
bersamamu. Dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer, di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI. Garda dunia, setiap hari hanya di Garuda TV. Silakan diminum. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Masih disuruh minum, udah Mas Said minum aja. Nggak ada yang warna nih. Nggak ada, 2 warna nanti kita warnain pakai spidol. Bang, kalau Bang Said tadi dengerin Bang Said jadinya. Aku tuh ya kalau dibilang namanya Bang, jadi panggil Mas Said gini ikutan Bang tuh ke bawah. Mas, kalau dari cerita nih Bang Said sampai tadi pernikahan kedua. Apa yang Mas Ferry lihat? Ya dramatis. Yes. Artinya ada 2 perbedaan situasi kan Iya. antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama saya menganggap perpisahannya mungkin karena situasi-situasi dan kondisi yang berkaitan mungkin dengan kesalahan. Yang kedua dengan kematian. Kan memang cuman itu yang membuat kita berpisah dengan pasangan kan. Yeah. Kalau nggak kesalahan, ya kematian. Kesalahan bisa macam-macam nih. Bisa dari 2 pihak, bisa dari salah satu pihak, apapun itu. Tapi yang kedua ini memang, kalau tadi Setia sempat bicara bahwa kenapa misalnya untuk memberikan semacam usulan untuk menikah lagi, yaitu sebetulnya bagian dari dia sebagai istri sudah mungkin tahu diri lah dianggapnya ya, bahwa situasinya sudah tidak memungkinkan untuk menunaikan kewajiban dia sebagai seorang istri. Nah, tapi memang kan itu rasa tidak enak yang, ya itu ketulusan, itu yang dinamakan ketulusan. Artinya dia mencoba untuk di akhir, mungkin dia sudah merasa sendiri mungkin, bahwa di akhir usia dia ingin mencoba pengabdian itu total, ya kan, totalitas. Jadi kan sepertinya kan memang di agama itu dianjurkan kalau kamu memberi sesuatu kepada orang lain itu harus yang kamu suka, yang kamu cintai itu kamu kasih ke orang, itu nilai pahalanya lebih tinggi. Nah dia mungkin ya sayang sama Bang Said ya, tapi dia mencoba untuk totalitas tuh ibadahnya dia sempurnakan untuk memberi kepada orang lain gitu. Cuma kan pada saat itu tidak mungkin lah ya kan, situasinya menjadi memang belum kepikiran ke sana-sana. Tapi situasi ini menurut saya menjadi pelajaran kan. Jadi ke depan ada situasi-situasi bahwa ternyata hidup manusia itu memang kadang mencoba untuk pengennya kita berlabuh dan berakhir di situ. Tapi ternyata ada episode-episode selalu baru yang dihadirkan oleh Tuhan dengan kehendaknya sendiri. Nah, saya yakin ini yang sedang dijalani di periode ketiga, ya kan? Nah, ini situasinya pasti ada situasi-situasi yang berbeda lagi yang ditemui. Tapi memang kelihatannya yang ketiga ini bagi Bang Said saya ngelihatnya sudah mencoba untuk lagi-lagi harapannya ini harus yang terakhir gitu. Mencobanya ya. Tapi lagi-lagi kan manusia boleh berencana gitu. Tapi kalau ngomongin masalah sampai ke yang ketiga ini, itu kan waktunya lumayan lama ya Bang ya. Maksudnya dari setelah almarhumah meninggal, Bang Said menduda tuh sekitar 5 tahun ya Bang? 2018. 5 tahun ya? 5 tahun ya. 5 tahunan sampai akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Apa yang membuat Bang Said akhirnya memutuskan untuk membuka hati? Ya ini kembali lagi mikirin anak-anak.
Kenapa? Anak-anak semuanya dia nih. Satu, yang satu, anak kan masih tinggal sama orang tua satu tuh. Kesian kalau mama, jagain 2 anak, masih pada kecil-kecil, masih pada bayi. Nah, anak pertama dibawa sama adik Ani. Tinggal sama adik Ani. Nah, yang kedua tetap sama kita. Don, jadi anak yang pertama kedua udah Ani pisahin. Terus Ani berpikir saat itu keluarga adik Ani udah anak 2, ditambahin lagi anak Ani 1. Kesian. Terus belum biayanya. Ani pikiran, udah deh, coba deh jalanin deh, bismillah deh. Siapa tahu ada jodohnya lagi. Ya alhamdulillah begitu dapat, semuanya Ani tarik ke semua. Balik lagi, kumpul lagi jadi ya semua. Seperti yang kita kasih waktu untuk bintang tamu yang satu ini juga ya, untuk masuk dulu biar kita bisa ajak ngobrol. Kita kedatangan Miss Intercontinental Indonesia 2021 dan katanya mantan pacar dari Anwar Bab alias BAB. BAB-nya nama ya, bukan yang lainnya. Bella Apriliasan. Halo. Hai sayang, silakan. Saya di situ ya. Jangan dong, di sini aja. Hai. Bella apa kabar? Baik. Bukan. Oh, saya panggilnya Bella. Kayak Bella juga. Apa kabar sayang? dong. Baik. Ini Anwar tuh sebenarnya disebutnya tuh ini kan bab doang ini ya? BAB. BAB benar. BAB, Bukan iya. BAB tapi Anwar. Iya, Anwar STI. Iya, Anwar. Tapi sebenarnya apa sih Miss Intercontinental? Kamu ikut apa sih Grand? Ya jadi dulu tuh aku pertama Miss kali Grand ikut Miss International Grand Indonesia. Oh, Grand Indonesia. Iya, Oke. 2020 aku ikut Miss Grand Indonesia. Habis gitu puji Tuhan dapat juara 2 dan ternyata juara 2 yang ini dikirim ke internasional juga. Jadi pas dikirim internasional itu aku mewakili ajang Miss Intercontinental. Oh, nama eventnya, nama acaranya Miss Intercontinental. Kamu menang? Di situ top 20. Oh, oke. Itu bersaingnya dengan 73 negara. 73 negara. Iya. Luar biasa. Ani Masuk top pikir yang punya 20. hotel Intercontinental. Bukan, beda dong. Beda. Iya, bukan. Tapi ini nama acara, Bang. Benar-benar ada kontinentalnya. Jadi, kalau ngomongin masalah percintaan, sempat pacaran sama Anwar? Kalau pacaran sih ya, Anwar nggak pernah bilang kayak kamu mau nggak jadi pacar aku, nggak pernah gitu sih. Kamu aja yang ngomong duluan, gak Anwar. Jangan dong. Gak kamu yang ngomong duluan, kamu mau gak jadi pacar aku. Mungkin dia maunya kamu yang ngomong. Kayaknya gitu ya, tapi akunya nggak paham, jadi kayak ya udah kita jalan aja gitu. Jadi akhirnya apa nih statusnya sebenarnya? Pada saat itu ngambang. Iya, biasa ya kalau cewek tuh sering di PHP-in sih kayaknya ya. Jadi kayak nggak tahu nih aku statusnya apa aslinya dulu. Sampai dulu. Oh, sekarang? Kalau sekarang udah bener-bener berteman aja. Benar-benar. Iya. Tapi waktu sempet rame loh Mas, sempet rame ini beritanya deket apa namanya di ship lah banyak sama di ship sama banyak netizen. Betul. Gitu karena cocok nih apa namanya dijodoh-jodohin di inilah Kak Bella sama Kak Anwar sempet mau nikah katanya. Itu emang ucapan dari Anwarnya aja sih. Si Anwar ngomong apa ya Mas? Ya biasalah ya dia tuh kayak tiba-tiba ngomong di depan infotainment kayak aku mau nikah sama Bella segala macam gitu. Aku kayak rame langsung iya, kapan kita ngobrolnya nih? Tiba-tiba udah ngomongin ke arah situ aja. Jadi kayak ya nggak tahu deh gimana. Tapi kalau sampai benar diajakin nikah sama Anwar, kamu gimana? Harus banyak berpikir sih, harus menimbang-nimbang dulu sih. Nggak langsung iya juga pastinya. Kenapa semuanya langsung tertawa? Enggak, saya lagi nonton film tuh lucu. Kenapa semuanya tertawa? Jadi harus berpikir dulu. Iya, kan kita harus mikirin kan itu buat long Masa last depan. ya. Betul, betul, benar. Ini pada nggak tahu kenapa kena ketawa lu. Gak tahu kenapa. Gue liat Mas Ferry gue ketawa gitu kan. Jadi Tapi sampai sekarang hubungan masih baik ya? masih baik, iya puji Tuhan masih Teman. baik. Terus suka bikin konten juga kan sebelum-sebelumnya? Iya, sebelumnya. Tapi emang kayak si Anwarnya mungkin lagi sibuk, jadi kayak buat bertemunya sekarang udah minim. Oke, udah minim. Tapi nanti ya kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Bella dan juga Bang Said setelah satu ini tetap di Kita dan Cinta. Kau selalu terbayang
cintaku, kau selalu terbayang di dalam mimpiku. Dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer, di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia, setiap hari hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Kita lanjutin lagi sama Bella dulu ya Bang Said. Bella aja terus. Bella, jangan dong, enak aja. Bella, sempat juga rame katanya pacaran sama Ivan Gunawan. Itu awalnya gimana sih ceritanya? Jadi awalnya dulu 2020 kan aku memang masuk manajemennya Kak Ivan Gunawan. Oke. Dan waktu itu emang yang aku jadi juara 2. Dulu tuh emang kemana-mana tuh aku selalu bertiga sih. Kak Ivan namanya juara 1 sama aku gitu. Jadi ya udah orang-orang tuh ngelihatnya kita sedekat itu gitu aja sih. Tapi akhirnya kan jadi banyak yang mikirnya wah kamu Bella nih dompleng nama besarnya Ivan Gunawan nih numpang tenar nih gitu loh. Jadi akhirnya ada obrolan-obrolan dan omongan-omongan netizen lah yang melihatnya gitu. Terus respon kamu gimana? Waktu itu aku jujur stres sih. Serius? Iya, kayak itu pertama kali aku merasa kayak wow ternyata aku dapat hujatan juga ya dari haters-haters tuh. Saya kan waktu itu aku masih baru banget nyampe Jakarta, terus dapat hujatan-hujatan kayak gitu dan awalnya tuh biasa aku tuh nggak tahu apa-apa. Jadi kan emang semuanya statement Kak Ivan yang ngeluarin kan. Jadi aku di rumah tuh kerjanya ngeliat infotainment lagi nih, ada pembahasan apa lagi nih, ngeluarin statement apa lagi nih, gitu-gitu. Dan banyak dihujatnya. Aku juga bingung gitu, kenapa aku yang dihujat. Berarti gitu. kalau sekarang lagi dekat sama siapa, Mas Ferry? Waduh, langsung tanyanya Mas Ferry. Aduh takut. Lagi ada yang deket gak sih Mas sama Bella? Ada lah. Ada? Ada. Cuman kalau tadi bicara, nggak tahu ya, saya kalau tadi sebut 2 nama yang sebelumnya, ya saya anggap sih itu cuman, apa ya, cuman ya semacam buat berita aja sih ya, bukan buat untuk sesuatu yang seperti gimana gitu. Bahwa ada pengakuan atau klaim dari salah satu pihak ya untuk ngangkat, tapi secara tidak langsung saya nggak tahu ya, tapi dari situ sedikit banyak orang akhirnya tahu juga kan. Justru ada ya plus minus lah ya situasinya. Memang dihujat pasti ada efek ke situnya, tapi jadi orang mengenal juga ya. Nah kalau bicara hari ini ya ada lah, dan yang suka kan sebetulnya banyak. Cuman jangan sampai suka yang banyak ini jadi salah juga dalam memilih. Kan kadang-kadang kalau kebanyakan pilihan suka bikin salah juga gitu. Ditambah juga yang mana nih? Iya, situasinya yang tapi entah kenapa ya, dari gestur wajah gitu, Bella itu banyak yang orang tanpa disadari dia itu orang jadi nggak dipermasalahin sama dia, tapi orang bermasalah sama dia gitu. Jadi maksudnya orang banyak aja gitu yang bawaannya iri kah atau apa gitu ya. Jadi situasinya bikin nggak baik sebetulnya. Padahal dan dia itu yang nggak harus kenapa-napa. Dia nggak ngapain gitu. Orang-orangnya Dia diem aja. gitu. Tapi ada beberapa yang kebaca di sini jadinya mengarahnya udah ke sentimen pribadi gitu. Yang pada akhirnya
Jadi syirik, deg-degan nih. yang syirik, yang nggak suka sama Bella. Kita lihat ya kedekatan Bella dengan keluarga. Ada foto-fotonya. Lucu banget fotonya bareng semua bajunya. Di belakang, di Yang belakang. ini belakang. Oh iya. Itu kan gue baca bang. Lucunya siapa aja nih, boleh nggak dikenalin? Ini Satu-satu. papa, mama, terus yang tengah itu my niece, terus itu cici aku, ini adik aku, ini suaminya cici aku. Iya. Ponakan tuh yang tengah ya. Hmm, Jadi bertiga. bertiga. Oh ini dia Iya. tuh. Liburan. Iya, kan aku pulang Jember. Kamu asli Jember? Asli Jember, Oke. iya. Keluarga semua di Jember apa udah pindah ke sini? Enggak, aku sebatang kara di Jakarta. Oh, jadi semua Masih di keluarga Jember. di Jember. Hmm. Arti keluarga buat kamu apa, sayang? Arti keluarga kayaknya everything deh. Soalnya kayak dari dulu aku berjuang segala macem cari duit, terus banyak yang pengen ngejatohin segala macem, ya aku tuh selalu look up-nya tuh ke keluarga aku, inget ke keluarga aku. Kalau misalnya aku lagi sedih ya emang pelarian aku pasti keluarga aku juga. Mereka yang nguatin, mereka yang selalu ada di belakang kita selalu. Ya pokoknya everything sih. Keluarga yang pasti selalu ada di saat apapun. Termasuk saat katanya kamu pernah ada yang nggak suka nih. Tadi mungkin kita lanjutin omongannya Mas Ferry juga, ada yang nggak suka. Sahabat sendiri, bener gak sih sampai pakai ilmu hitam? Bener? Coba Kak Ferry bener nggak? Dari kamu dulu, tapi bener gak? Kalau aku sih dulu tuh aku nggak pernah percaya ke gituan tuh Bianes. Jadi kayak pas tahu aku bermasalah pun aku tuh nggak pernah mikir ke arah ilmu-ilmu sana juga. Jadi aku mikirnya mungkin aku salah air atau mungkin salah apa, mungkin perpindahan cuaca aku dari Surabaya ke Jember, ke Jakarta atau segala macem. Jadi mikirnya tuh yang positif-positif awalnya. Cuman gara-gara kayak kok makin kesini makin keterlaluan, akhirnya ketemu orang-orang random yang bisa lihat gitu iya, ya. dia juga ngobrol ke aku, kayaknya ada yang nggak benar, kayaknya ada yang beda dari muka kamu segala macam gitu-gitu. Jadi kayak mau nggak mau sih aku percaya jadinya, soalnya emang kebukti di diri aku sendiri kan. Coba kita lihat dulu ya, nih kita lihat videonya ya. Ini perubahan apa sih yang terjadi sama Bella? Ini tiba-tiba begini? Iya, iya, kayak gitu. Tiba-tiba dalam awalnya biasa-biasa aja, awalnya nggak kenapa-napa. Awalnya itu dulu aku tuh kan jadi model di Surabaya ya. Tiap hari tuh make up mau dikasih apapun tuh aku nggak pernah ada jerawat. Jadi emang kulitnya udah badak gitu kasarannya. Terus pas pindah ke sini kayak 6 bulan kemudian lah, tiba-tiba seminggu 2 minggu tuh langsung keluar tuh yang gede-gede bernanah gitu. Jadi kenapa ya? Kenapa Mas Ferry? Nah, Langsung ke Mas Ferry. Gini tadi Mas Ferry udah ngomong juga tuh ya masalah itu. Banyak orang yang mungkin nggak suka. Sebetulnya sih ini ada susah sih ya, karena orang-orang yang kadang-kadang berbuat tidak terlalu pas dengan kita itu kadang-kadang memang sulit dimengerti alasannya. Jadi dia bisa saja melakukan itu untuk satu kepuasan buat dirinya atau juga merasa pengen mengalahkan dan lain-lain. Tapi siapapun itu ya, sebetulnya kalau menurut saya nggak penting sih. Yang penting adalah gimana caranya untuk itu tidak supaya terjadi lagi. Kita harus mengantisipasinya lebih baik gitu. Karena mengetahui orangnya itu sebetulnya juga bukan yang tepat. Karena menimbulkan prasangka yang belum tentu juga 100% benar. Dan itu malah jadi masalah baru nanti. Saya sih lebih cenderung bahwa ada nih yang melakukan itu, ya sudah, kita tidak perlu tahu. Yang dilakukan adalah mengobati, lalu setelah itu kita gimana caranya untuk kedepannya jangan sampai itu bisa kena lagi kitanya. Itu lebih pas gitu. Karena memang ilmu yang dilakukan memang secara terus-menerus gitu. Kelihatannya belum puas gitu, belum puas. Berarti masih ada chance lagi dong, bisa dilakukan lagi. Kalau yang ke detect sihir itu masih ada. masih ada. Masih ada Sampai dan sekarang. itu masih terus. Makanya nggak boleh lengah. Orang yang sama? Masalahnya saya nggak yakin satu gitu. Oh my god. Jadi kan ini
saya nggak tahu ya, kadang-kadang nih inilah yang kalau dalam konteks agama ya, ini yang dinamakan bahayanya ain sebetulnya. Jadi ini yang kadang-kadang kita kalau mengekspos sesuatu terus tepat gitu, kadang-kadang orang bisa saja tidak suka dengan hanya ngelihat foto nih ya, foto kita dipajang, lalu orang itu ngomong, kayak orang cakep aja. Itu sebetulnya lontaran kata itu bisa menunjukkan energi yang tidak baik kepada yang di foto itu. Makanya bahayanya memang tuh ada unsur bahaya sebetulnya, majang-majang gambar, foto itu yang disebut bahayanya di situ. Nah, jadi ini yang harus diwaspadai sih memang gitu. Cuman saya melihat emang perlu ada satu tindakan-tindakan yang apa ya, boleh dibilang harus hati-hati ke depannya karena ini masih belum berhenti gitu. Nah itu yang harus diwaspadai. Tapi pasti ada solusinya. Tenang aja. Karena ada solusi. Karena semua masalah itu, kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Nanti pasti ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita cari dan tempuh jalannya gitu. Tapi kita tidak perlu tahu siapa sebetulnya, karena itu nggak penting. Karena kita kan pengennya di atas dia, bukan sama. Kalau kita pengen di atas, ya sudah kita mengikhlaskan untuk nanti kita selesaikan, lalu kita memaafkan, gitu aja. Itu sih. Kalau Bella bisa ngomong nih sama orang-orang yang mungkin nggak suka sama kamu pengen ngomong apa sekarang? Kayak apa ya? Jadi sedih. Nangis. Apa ya? Kayak aku tuh sekarang udah hidupnya tuh bener-bener nggak mau ambil pusing, nggak mau cari masalah sama orang, lebih memilih untuk sendiri aja gitu daripada berteman. Jadi kalau misalnya ada orang-orang jahat yang masih mikirnya pengen jahatin aku terus tuh, aku jadinya kayak apalagi nih yang harus aku lakuin gitu. Aku tuh udah nggak nyakitin kamu loh, kasarannya kayak aku nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kenapa kamu masih kayak gitu? Apa sih salah aku? Lebih kayak kamu hanya tetap berbuat baik saja dan mendoakan mereka-mereka yang berbuat buruk sama diri. Bener. Itu yang memang nggak mudah ya, tapi itu ikhlas. Karena kalau kamu tanya bahwa orang yang jahat sama kita harus pernah jahat sama dia, itu nggak juga selalu. Karena maling-maling yang di dalam rumah, malingin rumah orang tuh, itu nggak pernah malingin rumahnya dia. Iya kan? Itu yang maling masuk itu kan nggak pernah malingin rumah dia gitu kan? Iya benar. Ya emang itu kejahatan itu tidak bisa dibikin bahwa kita pernah melakukan kejahatan sama dia, lalu dia membalas pasti. Nggak belum tentu juga. Ya memang hidup itu selalu ada situasi-situasi seperti itu untuk jadi ujian buat kita. Dan saya yakin itu bisa. Udah benar kok. Kamu diam, tidak bikin masalah. Yang penting setelah itu kamu maafkan, mengikhlaskan saja. Gitu. Nanti kan semua akan berbalik kepada mereka. Gitu. Jadi gak usah dibales. Iya. Malah doain kali ya Mas ya. Doain aja. doain yang baik apa yang buruk nih? Baik. Yang baik. Kalau buruk bukan doa, yang pahit. Pahit. Didoain yang baik, siapa tahu biar terketuk pintu hatinya buat yang ngapain sih gitu kan, kayak gitu-gitu. Ya mudah-mudahan juga untuk orang-orang semua di luar sana, kalau memang ada rasa nggak suka atau apa, mungkin Peter ngomong langsung gak sih sama orangnya? Kalau aku kayaknya kalau ada yang gak suka mendingan ngomong langsung. Ya kan nggak semua orang begitu. Ya gitu. Kita ngasih ini aja. Siapa tahu maksudnya ya ngapain pakai ilmu-ilmu atau apa. Kalau emang gak suka diomongin langsung. Iya, ngomong terus terang. Iya. Gue gak suka sama lo. Puas. Udah case close gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, makanya benar kata Mas Ferry, cara orang berbeda-beda. Beda-beda. Mudah-mudahan lah kita semua dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Nah, Amin. salah satu momen yang titik terendah dalam hidup kamu nggak sih pas kamu tahu tuh ada orang yang nggak suka sama kamu sampai segitunya, sampai berniat jahat sama kamu? Iya. Satu momen. Iya, itu momen titik yang terendah juga tuh. yang menurut aku kayak mind blowing aja buat hidup aku juga, kayak selama 23 tahun waktu itu ya, kayak nggak pernah mikir ada orang sejahat itu sih. Apalagi kayak sampai pakai ilmu-ilmu gitu tuh nggak pernah ada di otak aku gitu. Jadi pas adanya kejadian itu tuh bener-bener yang kayak wow, bikin aku hancur banget sih. Karena kayak dari bentuknya, dari looknya kayaknya kalau baik-baik gitu. Maksudnya kok sampai ada orang masih yang jahat tuh bingung juga sih. Justru karena dia terlalu baik. Kan gitu.
Jangan baik-baik lagi doang ya. Gak gitu juga ya. gitu juga kali. Gak gitu juga. Iya kan, soalnya iya kan kita mungkin kalau lihat orang yang mungkin dia cerewet, dia mungkin orangnya jutek atau apa, mungkin ada yang nggak suka, ya mungkin Wajar. bisa aja wajar. Tapi Iya. kan kalau lihat dari Bella kan kayaknya kalem, adem gitu. Masa masih ada yang nggak suka sampai segitu aja sih, Mas? Ya faktanya begitu. Masa karena terlalu baik? Ya kalau orang terlalu baik kan justru memang begitu, makin banyak justru musuhnya. Entah kenapa, memang alirannya memang begitu. Jadi itu ujian buat dia. Apakah memang baiknya ini konsisten atau enggak nih? Jangan-jangan baru ini nanti dia berubah kan? Mendingan gue jadi jahat kan Iya gitu dong, ya kan? Nah kalau baik terus diganggu sama orang yang kurang baik, dia masih tetap terus baik, ya berarti memang dia baiknya tulen, asli tuh. Berarti benar-benar dia sudah teruji, dia benar-benar baik. Kan kita nggak bisa dong kita mengklaim diri kita baik, tapi kita nggak pernah dicoba tentang kita benar Iya, baik atau benar. enggak kan gitu. Kayak orang setia lah. Iya. Setia kan kamu nggak bisa bilang dong saya setia tapi nggak pernah diuji kesetiaannya. Nah kan nggak seru dong. Ya gitu. Nah ini juga sama. Oh, mudah-mudahan ya nggak ada lagi ya begitu-begitu. Berdoa terus aja, kita selalu berdoa yang terbaik untuk diri kita dan juga orang lain. Karena pasti doa yang baik juga biasanya balik lagi ke Amin. kita juga. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Di ujung jalan itu setahun kemarin ku bertemu kencan pertama, hilang tak bertepi anganku dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah, segmen ini kita akan tes kejujuran, Bang. Gue udah jujur. Iya, belum. Jujurlah padaku. Udah, Bang, udah. Udah, kita gempa di sini nanti kalau Bang Said nyanyi. Jadi tinggal jawab benar atau salah. Dari pertanyaannya aku kasih ke Bella sama ke Bang Said. Nanti Mas Ferry juga bakalan nulis. Kira jawabannya sinkron gak tuh? Udah nulis duluan tuh malah. Waduh. Udah nulis jawaban duluan, Mas Said. BBS tuh kayaknya tuh. Nggak, ini bisa baca nih. BBS. BBS apa? tuh? Benar-benar salah. Bang Said, nih. Dik. Benar atau salah? Jadi staf DPR RI itu sebenarnya bertolak belakang banget dengan passionnya Bang Said. Benar apa Benar. salah? Bener sih, tapi Benar. Enggak. Benar ya? Benar. Salah. Gue takutnya dia nggak ngerti pertanyaannya aja. Iya benar. Karena menurut yang kebaca, dia punya passion juga di politik. betul. Makanya 50-50, kalau mesti 50-50. 50. nggak 50-50 dong. Kalau bertolak belakang berarti sama sekali. dong. Salah. Kali. Nah, Jadi berarti- jangan salahin aneh dong. Salahin pertanyaannya? Salahin. Oke, salahin gua aja. Salahin gua aja. Oke, salahin gua yang nanya. Ini juga punya passion di politik, punya passion di entertain. Jadi nggak bertolak belakang kan? Dia nggak tolak belakang Harusnya ya? jawabnya benar. Bener. Benar. Jadi sebenarnya emang Bang Said mah ada ini juga. Ada passion. Ada Kenapa? passion. Ada passion di politik karena Rasul berpolitik. Jadi ngambil dari situ. Jadi insya Allah. Ya sih, mudah-mudahan bisa ngebantu orang, jadi bisa manfaat buat Amin, orang. amin, amin ya Allah. Insya Allah. Jadi tidak bertolak belakang kan? Tidak. Berarti itu tadi salah. Salah. Oke, lanjut. Benar atau salah Bang Said paling takut sama kecoa? Enggak. Salah. Salah berarti ya? Salah. Benar. Bukan takut Jo, Apa? geli kali Geli. ya. Tuh, salah lagi kan nonya, jangan salahin aneh. Aneh takut cuma sama Allah. Woi, itu lain Apa kan lagi itu tuh. lain lagi. Serem bener Jadi dibanding
kecoa ya? Kecoa enggak. Keluarga besar Ani, mama, adik-adik Ani semua paling tahu sama kecoa. Maksudnya enggak? Enggak. Bohong. Enggak, dia geli aja. Geli aja. Tapi kalau suruh mukul, Ani pukul. Nggak kabur kan kalau dikasih kecoa? Enggak. Nggak. Oke. Ini benar salah. Jadi orang Arab ini susah memainkan peran dengan karakter lain. Bener Iya sih. benar ya. Tadi udah kita bahas Tadi ya. Ani pengen Tapi pertanyaannya pertanyaan dengan baik deh. Benar atau salah? Jadi orang Arab itu susah mainkan peran dengan karakter lain. Benar. Kalau saya bilang salah. Karena Bisa aja dengan karakter lain. ya. Dan tidak harus dalam konteks orang Arab gitu. Jadi seakan-akan kalau begitu semua orang Arab nggak bisa. susah. Nggak bisa. Benar. Salah lagi dong. Tiga-tiganya dia kerok. Kalau nggak kan oke. Benar. Gimana? Benar. Jangan salah. Karena bilangnya harusnya Said. Bukan orang Arab. Iya benar. Lanjut ke Bella ya, benar atau salah? Bella itu lagi deketin sama satu cowok. Ini cowoknya udah ngebet banget nih, tapi Bellanya masih ragu sama cowok ini. Bener. Benar Mas? Ya benar, tapi ya saya malah bilang benar dia dalam konteks keraguannya benar. Karena memang masih ada beberapa yang masih Ganjel. jadi pertanyaan lah. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia kurang memuaskan buat dia untuk meyakinkan itu. Oke kita lanjut ya, benar atau salah? Bella ada niatan untuk pensiun dini dari dunia hiburan. Bener. Kenapa? Ya itu Uji gara-gara apa? ini. Stres loh. Gara-gara apa? Ya artinya ada beberapa situasi yang kadang-kadang bikin dia stres nih, situasi-situasi Terus mau kemarin. ngapain tuh kalau gitu? Kalau Ya mau artinya bikin kan apa? namanya Usaha. reaksi emosional sesaat kan. Kadang-kadang suka begitu. Tuh capek ya, kita udah begini kok masih aja begini. Tapi kan gitu. belum tentu nggak sih, nggak harus dari dunia hiburan kan untuk dapat orang yang nggak suka sama kita. Di bisnis pun juga banyak kan. Setuju. Tapi kan pada saat ini yang lagi digeluti kan kebetulan dunia hiburan. Kalau orangnya mah nggak suka mah nggak suka aja. Namanya Mau lagi kerjanya emosi. apa mah yang juga bisa aja. Emosi. Iya. Nggak belum pikir panjang kan. Iya, benar, Makanya benar. benar kan orang tidak boleh membuat keputusan di saat emosi. Betul. Tenang dulu. Tapi bener, satu lagi pertanyaan untuk Bella ya. Benar atau salah? Bella tuh punya trust issue sama orang-orang karena sering dikecewakan. Bener banget. Benar. Bener banget kalau itu udah takut banget. Ya, udah parno di tingkatannya. Iya. Jadi mau kenal sama orang baru tuh kayak wah ini bener kan nih orangnya. Iya. Nah itu jadi memang titik terendah nih sekarang nih untuk soal trust, kepercayaan sama orang-orang, terutama orang-orang baru. Orang-orang lama aja yang akhirnya justru dia percaya justru malah mengecewakan. Ya termasuk itulah ya yang kamu anggap Sahabat. sahabat. Ternyata begitu. Jadi dari situ tuh aku udah mulai belajar kayak oke, nggak boleh kayak langsung percaya 100% ke semua orang. Dulu tuh aku mikirnya kayak ya udah yang dikatain semua orang tuh ya emang benar Dia dulu gitu. positive thing lah. Betul. Ya kan orang semua baik lah gitu. Iya. Betul. Tapi ternyata Ya harusnya kan kita Kecewakan. punya ada ini alarm tentang kewaspadaan tetap harus ada. Iya. Karena tidak semua yang negative thing itu buruk. ya Ya, karena karya-karya besar itu diawal dari negative thing loh. Kayak Parasut itu dari negatif thing ya, pikiran negatif. Nanti kalau ini kita jatuh gimana ya? Nah, bikin tuh parasut kan. Kalau enggak kan nggak ada tuh parasut. Iya, Itu benar. akhiran dari pikiran-pikiran negatif loh. Benar. Nah, gitu. Jadi yang penting awarenya terhadap sesuatunya lebih alarmnya dibunyiin lah. Berarti kayaknya aku butuh Kamperi. Nah, bolehlah habis ini boleh lanjut ngobrol ya. Ani bukan jasa bodyguard. Ya udah. Cocok kok udah jadi bakla tuh badannya tuh. Depak langsung jatuh. Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali setelah satu ini. Tetap di Kita dan Cinta. Selamat tinggal masa lalu, aku kan melangkah. Maafkanlah segala yang pernah ku lakukan dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV,
dan Cinta. Di segmen terakhir, segmen konklusi dari Mas Ferry Purwo. Silakan, buat siapa dulu? Dari angkatan 46. Angkatan 46, oke deh. Bukan angkatan, umur. Buat Bang Said. Buat Bang Said. Saya nggak tahu ya, saya lihatnya tuh ke depan sekarang tuh energinya lagi penuh semangat gitu. Banyak hal-hal yang kelihatannya dia menyongsong ke depan tuh kayak semangatnya lagi membara gitu. Nah ini harusnya momentum kayak gini dimanfaatin banget untuk akhirnya menciptakan hal-hal yang baru yang pada akhirnya bisa mendatangkan cuan gitu. Dan nggak ada salahnya juga tuh kalau nanti ada yang tiba-tiba datang menghadirkan semacam keinginan untuk bekerja sama dalam bisnis, diterima aja tuh. Karena saya lihat bisa ada dalam waktu dekat untuk dapetin tawaran seperti itu. Amin. Jadi ambil aja selama ada cuannya, hitungannya jelas, perjanjiannya juga fix gitu, ambil. Gitu sih. Jadi oke lah ya. Ya, oke lah. Aman ya. Lagi seneng-senengnya. Lagi on fire. Bella gimana Bella? Kalau Bella, ya saya tetap bilang terus saja untuk melakukan hal-hal baik dan tidak perlu berubah. Karena jadi baik itu tidak mudah. Jadi kalau sudah baik ya diterusin aja. Tinggal nggak usah terlalu dipusingin siapa yang melakukan hal-hal yang tidak terlalu berkenan itu. Karena memang kita berada di posisi di atas mereka kan. Karena orang-orang yang seperti itu selalu ada di belakang kita. Dia nggak pernah ada di depan. Kalau di depan nggak mungkin ngurusin kita dia. Karena ada di belakang kita, di bawah kita, dia pasti akan terus seperti itu. Tapi nggak usah dihiraukan karena kita akan tetap berjalan dan terus maju. Yang penting sekarang tinggal kita waspada, bikin alarm, terus harus yakin bahwa apa yang terjadi ini hanya sebagai proses untuk meraih kesuksesan nantinya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya kita doain untuk Bella dan Bang Said ke depannya sukses terus, selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan untuk segalanya. Thank you so much ya udah mampir ke Kita dan Cinta dan sharing sama kita. Thank you dan juga untuk semua yang sudah menonton. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye. Kata demi kata jalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dari yang terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan